Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara mendownload surat keputusan peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan ke-5. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Lalu bagaimana cara melihat serta mendownload surat keputusan tahap pertama seleksi calon guru penggerak angkatan ke-5? Simak terus penjelasan dari PD Official. Oke Bapak Ibu dan teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-5, cara melihat surat keputusan kelulusan tahap pertama. Yang pertama ialah silakan Bapak Ibu masuk saja di perambannya Bapak Ibu semuanya. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan Yahoo. Setelah itu ketikkan saja di sini guru penggerak. Maka nanti akan keluar hasil pencarian guru penggerak atau sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Silahkan pilih saja yang ini ya Bapak Ibu. Setelah dipilih yang itu, nanti kita akan diarahkan ke dashboard Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Guru Bergerak Indonesia Maju. Setelah itu pilih saja yang menu unduhan. Setelah pilih menu unduhan, maka di sini nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya CGP atau calon guru penggerak, scroll saja atau geser saja ke bawah. Di sini ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4, angkatan 5, angkatan 6, 7, dan 8. Karena kita ingin mencari informasi untuk angkatan ke-5 tahun 2021, maka silakan saja klik yang angkatan 5. Di angkatan 5 ini ada dokumen unduhan yang tertera di sini, ada surat keputusan rekrutmen, surat pengumuman hasil seleksi fasilitator, surat keputusan pengumuman hasil seleksi guru penggerak, dan surat keputusan pengumuman hasil seleksi pengajar praktik. Karena kita ingin mencari informasi mengenai surat keputusan pengumuman hasil seleksi guru penggerak, yaitu tahap pertama, maka Bapak Ibu atau CGP silahkan klik saja yang SK tahap 1. Setelah diklik, nanti akan muncul beberapa informasi atau beberapa dokumen sesuai dengan provinsi Bapak Ibu yang kemarin sudah melakukan rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-5. Kita geser ke bawah, kita coba buka yang provinsi Lampung. Di sini ada pengumuman hasil seleksi 1, seleksi tahap 1, maksud saya CGP angkatan ke-5 Provinsi Lampung. Di sini juga ada Provinsi Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Kita coba contohkan atau kita coba download satu surat keputusan, yaitu Provinsi Lampung. Caranya ialah diklik filenya, setelah itu klik kanan, baru pilih download. Maka nanti akan proses download file yang ini ya Bapak Ibu. Ini 795 KB. Oke Bapak Ibu, setelah kita download filenya tadi, pengumuman seleksi tahap 1 CGP angkatan ke-5 Provinsi Lampung, maka kita buka filenya ya Bapak Ibu. Di sini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang tertera di sini nomor 00, mohon maaf, nomor 0552 garis miring B3 garis miring GT titik 03 titik 15 garis miring 2021, lampiran 1 berkas dengan perihal pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak atau CGP angkatan 5. Surat ini tertanggal 28 Desember tahun 2021. Di sini diberikan informasi bahwasanya seleksi tahap 1 dilakukan melalui penilaian CV, unggah dokumen, dan IC yang Bapak Ibu
lengkapi pada saat pendaftaran. Oke, di sini juga dijelaskan bahwasannya berkenaan dengan proses seleksi tahap 1 dimaksud dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi nanti Bapak Ibu silakan baca surat keputusan ini. Yang pertama, pendaftar CGP yang kami terima melalui pendaftaran sejumlah 105.643 orang. CGP yang memenuhi persyaratan kelengkapan CV, unggah dokumen, dan IC melalui proses verifikasi dan validasi, yaitu berjumlah 49.815 orang. Terus, CGP yang dinyatakan lulus tahap 1 angkatan kelima itu berjumlah 19.974 orang. Ini ada di lampiran kedua. Dan yang bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap 2 meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Jadi Bapak Ibu di sini terlihat ya, pendaftar pada CGP angkatan kelima itu 105.000. Yang masuk dalam proses unggah dokumen dan lain sebagainya yang sudah selesai melengkapi datanya itu 49.000. Sedangkan yang lulus pada tahap 1 ialah 19.000 sekian. Untuk yang mana 19.000 sekian ini nanti berhak mengikuti seleksi tahap kedua yang terdiri dari simulasi mengajar dan wawancara. Di sini dijelaskan pada poin keempat bahwasannya sebelum melakukan simulasi mengajar, CGP diwajibkan menyusun RPP dan mengunggah pada portal Guru Belajar dan Berbagi Kemdikbud pada rentang waktu 1 Januari pukul 8 sampai dengan 6 Januari pukul 12 dan disinkronkan dengan SIM PKB. Rambu-rambu penyusunan RPP, petunjuk simulasi mengajar, dan petunjuk pelaksanaan wawancara dapat dilihat pada lampiran pertama. Nanti kita bahas satu persatu. Terus yang kelima, seleksi simulasi mengajar dan wawancara dilaksanakan secara daring ataupun online mulai tanggal 7 Januari sampai dengan 18 Maret 2021. Terus yang nomor 6, beberapa kabupaten kota mempunyai pendaftar calon pengajar praktik dan calon guru penggerak yang memenuhi kriteria, tetapi jumlahnya minim sehingga belum dapat dibuka sebagai sasaran PGP angkatan kelima. Data C, PP, dan CGP dari daerah yang jumlahnya minim masuk dalam data B seleksi PGP yang akan diinformasikan pada rekrutmen PGP angkatan berikutnya pada kabupaten atau kota sasaran yang sama. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya jika kabupaten ataupun kota Bapak Ibu ternyata pendaftarnya masih minim, maka kemungkinan besar akan diikutkan pada gelombang yang selanjutnya. Terus di sini dijelaskan bahwasannya selanjutnya kami mohon perkenan saudara untuk dapat menyampaikan informasi hasil seleksi tahap 1 ini kepada CGP yang dinyatakan lulus untuk mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi tahap 2 yaitu seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Di sini dijadwalkan dari wawancaranya dan simulasi mengajar dari tanggal 17 Januari sampai dengan 18 Maret. Oke, kita cek di lampiran pertama. Di sini lampiran pertama ada petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara untuk calon guru penggerak. Saran saya Bapak Ibu, ikuti saja petunjuk yang ada pada lampiran pertama ini. Mengingat biasanya kita akan menggunakan peramban itu macam-macam, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Yahoo, ada Internet Explorer. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang dinyatakan lulus pada tahap 1 ini, ikuti saja petunjuknya pada lampiran pertama. Oke, yang pertama kita bahas. Di sini ada pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan tanpa dihadiri oleh murid. Artinya nanti Bapak Ibu silakan simulasi mengajar tanpa murid, jadi online ya Bapak Ibu. Nanti laptop atau HP-nya dihidupkan internetnya menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar. Yang kedua, simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 asesor.
Yang ketiga, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar yang akan diinformasikan melalui aplikasi SimPKB. Jadi, Bapak Ibu, dari poin 1, 2, dan ketiga di sini ialah yang pertama, pastikan menggunakan Google Chrome dan internetnya stabil. Yang kedua, kita akan dinilai oleh 2 asesor. Terus yang ketiga, usahakan ketika Bapak Ibu join ke Google Meet itu 5 menit sebelum waktu yang ditentukan oleh pihak kementerian. Terus yang keempat, di sini beberapa kondisi yang diharuskan dipenuhi oleh CGP ialah yang pertama, ruang yang kondusif, memiliki pencahayaan yang baik dan tersedia akses listrik dan internet. Asesor berhak menghentikan seleksi jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok seperti di dalam angkutan umum atau tempat umum yang terlalu berisik. Yang nomor 2, alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contohnya rencana pembelajaran, papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Yang ketiga, jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Artinya Bapak Ibu, selain daripada ruang kondusif, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan alat dan bahan ataupun perangkat pembelajaran atau sarana dan prasarana yang memungkinkan menunjang proses simulasi mengajar Bapak Ibu. Itu bisa disiapkan terlebih dahulu. Terus di sini jaringan internet yang stabil, ataupun nanti ketika Bapak Ibu mengalami kendala ada cadangannya Bapak Ibu ya, biasanya seperti itu. Yang poin ke D, komputer dan laptop ataupun perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker, mikrofon yang baik. Jadi Bapak Ibu, karena kita simulasi mengajarnya online, maka pastikan menggunakan laptop maupun HP yang speakernya itu masih berfungsi dengan baik, mikrofonnya juga berfungsi dengan baik. Karena nanti kalau mikrofon sama speakernya tidak bisa digunakan, maka kita tidak bisa melaksanakan simulasi mengajar, artinya mengganggu. Asesor tidak bisa menyampaikan hasil penilaiannya, demikian Bapak Ibu CGP tidak bisa meneruskan ucapan ataupun kalimat yang Bapak Ibu sampaikan ketika melakukan simulasi mengajar. Poin yang E, meletakkan komputer ataupun laptop perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh, seluruh badan dan dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Jadi yang poin E ini Bapak Ibu silakan lihat di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada penjelasan bahwasannya berikut adalah beberapa contoh tampilan kandidat yang diharapkan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar secara daring. Jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya ya, poin yang E, diusahakan dan diharuskan itu laptop maupun HP Bapak Ibu menampilkan seluruh badan dari Bapak Ibu ketika mengajar. Yang poin kelima, melakukan latihan panggilan video melalui Game Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video. Jadi Bapak Ibu bisa mensiasati apabila untuk mengecek apakah Google Meet-nya itu bisa berjalan dengan baik. Sebelum mengikuti simulasi mengajar, alangkah baiknya dicek dulu apakah perangkatnya itu mendukung. Terus yang selanjutnya, calon peserta diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu, nanti kan ada proses yang namanya pertama, asesor nanti akan menyampaikan beberapa aturan dan nanti akan perkenalan diri. Setelah itu nanti Bapak Ibu diberikan waktu untuk memulai simulasi mengajar. Nah, waktu itulah yang Bapak Ibu gunakan untuk berdiri sambil menyampaikan kompetensi ataupun konsep yang Bapak Ibu rancang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Terus di sini juga dijelaskan untuk petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar. Ini secara khusus dijelaskan. Yang pertama, peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut. Jadi nanti Bapak Ibu silakan saja
eh, akses tautan ini. Coba kita akses ya Bapak Ibu. Oke, kita akses, kita coba akses. Oke, Bapak Ibu, setelah kita melihat di sini tadi ya, kita akses topik SMPP. Nah, di sini ada beberapa topik yang memang sudah dipetakan oleh pihak pusat mengenai simulasi mengajar calon guru penggerak. Nanti silakan Bapak Ibu pilih saja topik sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ajar. Misal Bapak Ibu mengajar SMA untuk mata pelajaran biologi. Silakan saja dilihat di sini, misal mata pelajarannya biologi. Kelas 10 kebetulan Bapak Ibu mengajarnya ya topik 1 atau topik 2 atau topik 3. Silakan sesuaikan saja Bapak Ibu. Topiknya apa? Topiknya di sini ada Bapak Ibu ya, keanekaragaman hayati, virus dan ekosistem. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat RPP juga topiknya sesuai dengan pemetaan topik yang dilampirkan pada petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar. Jika Bapak Ibu mengajar di tingkat SMP, misal kita scroll ke atas, SMP, mengajarnya TIK. Nah, topiknya ini Bapak Ibu ya. Silahkan mencari topik sendiri sesuai kurikulum TIK pada jenjang SMP. Jadi nanti Bapak Ibu cari saja topiknya, misal di kelas 10 TIK itu apa topiknya. Nah, RPP Bapak Ibu isinya itu. Ya. Kita geser ke kanan, coba ini tidak ada, cukup ini ya Bapak Ibu. Berarti ketika membuat RPP sesuaikan dengan topik yang sudah dipetakan oleh pihak kementerian. Di sini alamatnya. Nanti ini saya tunjukkan atau saya sertakan pada video saya ya, linknya. Terus yang selanjutnya di situ yang nomor 2, topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah TIK agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum. Jadi ini sesuaikan saja kurikulum per jenjang ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, guru mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan memberikan instruksi pembelajaran 80% bahasa Indonesia dan 20% bahasa asing atau budaya. Jadi ini sesuaikan saja. Jika Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, maka persentase penggunaan bahasa Indonesia 80 dan bahasa Inggrisnya 20. Yang keempat, siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP dengan durasi 10 menit dan diunggah melalui portal Guru Belajar dan Berbagi sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat RPP nih, RPP-nya diunggah di mana? Di sini ya, di alamat poin keempat. Yang kelima, RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu berisi tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian ataupun asesmen. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bingung apa toh isinya daripada RPP itu, silahkan cek pada Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang poin ke-6, karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembukaan, inti dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Artinya Bapak Ibu, yang namanya kita melakukan pembelajaran berarti kita membuat RPP, membuat rancangan pembelajaran. Setelah itu membuat perangkat pembelajaran. Setelah membuat perangkat pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, baru kita tahu evaluasi atau kita tahu keberhasilan pembelajaran kita. Dari apa? Dari alat evaluasi. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu membuat RPP ya lengkap. Ya RPP ya alat evaluasinya untuk siswa. Jadi seperti itu. Walaupun ketika simulasi mengajar, evaluasi atau penilaian pembelajaran itu tidak dilakukan secara real.
Maka perlu juga disiapkan. Poin ke-6 ini dijelaskan. Terus yang ke-7, ini saya tambahi lagi yang poin ke-6. Kan alat evaluasi itu untuk siswa ada penilaian pembelajaran, ada kognitif, afektif, sama psikomotor. Misal kognitifnya menggunakan soal pilihan ganda pretest post-test. Afektifnya sikapnya dengan penilaian, rubrik penilaian atau menggunakan angket bisa. Psikomotor misal membuat poster atau membuat apa atau membuat karya yang bisa menunjukkan siswa itu berkreasi itu bisa. Tetapi semuanya juga harus ada rubrik penilaiannya berikut instrumen penilaiannya. Nomor ke-7, jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan G-MIT akan diberikan melalui aplikasi SimPKB melalui dashboard seleksi simulasi mengajar. Ikutilah seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan seleksi simulasi mengajar, sesuaikan saja dengan jadwal yang sudah ditentukan. Caranya seperti apa? Caranya cek saja di akun SimPKB Bapak Ibu. Di situ nanti ada dashboard simulasi mengajar. Poin yang ke-8, di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama, instansi tempat, dan guru mengajarnya di mana. Jadi Bapak Ibu nanti ketika saat melakukan simulasi mengajar bawa KTP ya atau tanda pengenal. Nanti di situ ditanya mengenai alamat lengkap, nama lengkap, instansi tempat bekerja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan kartu tanda penduduknya. Poin yang ke-9, lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Artinya Bapak Ibu tidak boleh melebihi 10 menit, kurang dari 10 menit juga boleh. Ya Bapak Ibu, maksimal 10 menit. Poin ke-10, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut. Jadi anggap saja ketika Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, di situ ada siswa. Jadi seolah-olah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Poin yang ke-11, simulasi mengajar dilakukan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi simulasi mengajar itu bukan dilakukan secara daring, tapi secara tatap muka, sehingga tidak diperlukan untuk share screen. Poin ke-12, pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Jadi Bapak Ibu CGP atau calon peserta simulasi mengajar, nanti di akhir simulasi asesor akan bertanya dengan waktu maksimalnya 6 menit. Poin ke-13, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kalau waktunya sudah melebihi, nanti tim asesor akan memperingatkan bahwasanya waktunya sudah habis. Terus, jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan simulasi mengajar, silakan laporkan dengan tim pemantau atau melalui email grup atau email guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus di sini kita beranjak ke unsur penilaian simulasi mengajar. Di unsur penilaian simulasi mengajar ini ada kompetensi yang akan dinilai. Yang pertama, kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nomor 2, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Di sini kata kuncinya ada. Poin yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulasi learning. Ya, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Di sini pun ada draft contoh rancangan pembelajaran atau rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ada identitas, ada tujuan, kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Terus
Di sini juga dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan wawancara, Bapak Ibu ya. Selain daripada kita diberitahu bagaimana teknis untuk melakukan simulasi mengajar, di sini juga dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan wawancara. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk seleksi wawancara akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, kita lanjut di lampiran kedua mengenai daftar peserta lulus tahap 1 CGP. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cari saja di sini. Apakah nama Bapak Ibu ada di sini? Silahkan cari saja di lampiran kedua. Jadi seperti itu penjelasan dari PD Official mengenai cara melihat surat keputusan pengumuman peserta lulus tahap 1 seleksi calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2021. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti mengenai SK ini bisa dicek di link deskripsi box video ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.